Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM 50 ternyata didapat dari. Di mana hakim memerintahkan agar mobil 6 syuhada dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian para pengacara kita terus bekerja dan akhirnya kemarin malam berhasil mengambil kembali mobil 6 syuhada. Mobil itu akan kita simpan dengan baik karena itu termasuk barang bukti otentik atas terjadinya tragedi KM 50, sekaligus fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa tragedi KM 50. Menurut saya ini bagian yang aneh dan ganjil gitu loh, dan tidak lazim dilakukan oleh pihak kepolisian yang menurut saya cukup profesional. Artinya saya menduga memang di sini pihak kepolisian diduga dikorbankan untuk mengambil resiko untuk hal ini. Itu dugaan kami, sehingga kami tidak heran ketika memang ada onslaught terhadap para pelaku yang memang didakwa di proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kami desak adalah kita minta ini diselesaikan melalui pengadilan HAM, karena ada pelanggaran HAM berat di mana memang di sini harus ada inisiasi dari pihak penguasa. Karena itu salah satu yang kita tuntut adalah supaya Presiden Jokowi menepati janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini, pembunuhan sadis terhadap 6 pengawal HRS, dilakukan sesuai komitmennya, yaitu untuk prosesnya dilakukan secara adil, transparan, dan diterima publik. Sejauh ini hal-hal tersebut belum pernah dilakukan, baik oleh Komnas HAM maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang ada hanyalah pengadilan dagelan. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM 50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika 2 polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah dimintai sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang sudah sedang diproses oleh Aziz. Nantinya apakah barang pribadi itu ditetapkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM 50 ternyata didapat dari. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM 50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika 2 polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah dimintai sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang sudah sedang diproses oleh Aziz. Nantinya apakah barang pribadi itu ditetapkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM 50 ternyata didapat dari. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM 50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan.
Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika dua polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah dimintai sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang sudah sedang diproses oleh Aziz. Nantinya apakah barang pribadi itu ditetapkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Politisi Demokrat anggap wajar kubu HRS minta kasus KM50 dibuka lagi. Keadilan harus tegak walau langit runtuh. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai wajar jika kubu Habib Rizik Syihab ingin agar kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM50 dibuka kembali. Menurutnya tuntutan itu diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI adalah tragedi kemanusiaan. Pasalnya negara terlihat tidak membantu menyelesaikan secara adil atas korban tewasnya 6 orang laskar tersebut. Santoso lantas menyoroti lembaga yudikatif atau pengadilan yang sudah mensidangkan peristiwa berdarah itu, di mana persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia sangat menyayangkan pengadilan seolah kurang bertaji mengungkap kasus tersebut. Santoso berharap jika nanti peristiwa KM50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani menyatakan kebenaran dan Santoso berharap jika nanti peristiwa KM50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani mengatakan kebenaran dengan putusan yang seadil-adilnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi penuntut keadilan. Politisi Gerindra belak-belakan Kapolri siap buka lagi kasus KM50, mobil bekas berondongan polisi bisa jadi novum. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa jajarannya sudah meminta Kapolri untuk mengusut lagi kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam. Ia menyebutkan bahwa permintaan untuk diusut kembali itu datang tidak hanya dari Gerindra saja, tapi lintas fraksi. Ketika itu, Kapolri menyetujui. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan pihak Habib Rizik, termasuk soal mobil tersebut bisa digunakan sebagai novum atau fakta baru yang bisa jadi landasan untuk mengusut kembali. Pria yang akrab dengan sapaan Romo Syafi'i ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian ketika peristiwa berdarah itu sudah di luar dari prosedur yang berlaku, misalnya penghilangan alat bukti. Politisi Demokrat anggap wajar kubu HRS minta kasus KM50 dibuka lagi. Keadilan harus tegak walau langit runtuh. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai wajar jika kubu Habib Rizik Syihab ingin agar kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM50 dibuka kembali. Menurutnya tuntutan itu diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI adalah tragedi kemanusiaan. Pasalnya negara terlihat tidak membantu menyelesaikan secara adil atas korban tewasnya 6 orang laskar tersebut. Santoso lantas menyoroti lembaga yudikatif atau pengadilan yang sudah mensidangkan peristiwa berdarah itu, di mana persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia sangat menyayangkan pengadilan seolah kurang bertaji mengungkap kasus tersebut. Santoso berharap jika nanti peristiwa KM50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani menyatakan kebenaran dan Santoso berharap jika nanti peristiwa KM50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani mengatakan kebenaran dengan putusan yang seadil-adilnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi penuntut keadilan.